Terakhir kamu liburan itu kapan ya? 2023 ya? Pas pulang ke Indo? Wah, 2 tahun berarti, iya. Pantesan, suntuk kali Wak di rumah. Udah 2 tahun nggak kemana-mana rupanya. Awalnya tuh, suami aku ngajakin liburan ke Iran. Soalnya kan deket ya dari Turki, maksudnya bisa langsung lewat jalur darat gitu. Ada trennya yang dari Van kalau nggak salah, bisa langsung ke Iran. Setahu aku sih orang Indo udah bisa ke Iran bebas visa 15 hari peraturan baru. Tapi aku nggak yakin kalau jalur darat itu bisa bebas visa atau enggak. Ya kan karena peraturannya masih baru, jadi masih belum jelas informasinya. Dan daripada ribet, ntar riweh, tahu-taunya dimintain visa gitu sebagainya. Karena kepikiran juga summer ntar bakal balik ke Istanbul. Jadi akhirnya kami mutusin untuk liburannya sekitaran sini aja, masih daerah Karadeniz. Dan destinasi pertama kami adalah Maçka. Ana çok güneş vurdu. Günaydın. Merhaba. Merhaba, balik lagi di Supiadi, teman kamu di Turkiye. Tadi kita tuh berangkat jam 9, terus nyampe di sini jam kaçta buraya gelmiştik? 10.45 11. Jam 11-an gitu nyampe di sini. Dekat banget sebenarnya dari Shiran ke Maçka. Tadi juga udah makan dan kita lagi nunggu minibus. Jadi kalaupun kalian kemari, nggak ya Allah ngapain sih? Kalaupun kalian kemari nanti ada minibusnya yang bakal ada minibusnya untuk naik ke atas sana. Dari pusat atau markasnya Maçka ke Sumela Monastery itu sebenarnya dekat banget sih. Jaraknya sekitaran 19 km. Kita bisa naik dolmuş atau minibus cuma sekitaran 30 menitan aja kok. Sepanjang jalan, pemandangannya khas Karadeniz banget lah. Dan sesampai di sana, untuk menuju ke atas, kita harus jalan lagi sekitaran 10 menitan. Jujur sebelum ke Sumela tuh aku excited banget. Itu adalah salah satu tempat yang menurut aku sangat menarik dan wajib dikunjungi kalau kamu main ke daerah Karadeniz. Tapi begitu nyampe sana tuh aku agak hilang semangat untuk eksplornya. Bukan karena begitu kamu nyampe di tempatnya itu kamu harus jalan ke atas, karena itu biasa aja gitu kan, jalan ke atas 10 menit apa gitu. Bukan juga karena jalannya itu nanjak, apalagi kalau misalnya ya kayak musim-musim saat ini gitu kan, musim semi yang cuacanya itu masih galauan, kadang-kadang cerah, tiba-tiba terus habis itu hujan, jadi jalannya itu agak licin-licin gitu. Dan lagi kalau misalnya jalan di sekitaran situ harus hati-hati banget karena gunung batu ya, jadi kadang-kadang ada runtuhan kecil-kecil gitu. Bukan itu yang bikin aku kesel, tapi Muzekartnya posisinya pada waktu itu tuh kalabalek banget, benar-benar kalabalek, maklum lah ya karena lagi liburan lebaran. Begitu kita masuk ke seranya, antriannya, suami aku tuh langsung bilang kayak, "Oh, aku ke petugasnya dulu ya, kamu jaga tempat. Aku mau ke petugasnya, mau nanya apakah aku diizinkan masuk gratis." Jadi dia cuma nunjukin kartu identitasnya dan dikasihin kayak selebaran kertas gitu. Habis itu dia ngeliat aku, ngeliat sekitaran, terus mukanya bete, terus langsung bilang kayak, "Sana, kamu duduk di pojokan." Dia minta Kimlik sama Musikart aku yang lama, dan ternyata di kejauhan aku baru nyadar kalau di sekitaran aku itu banyak bapak-bapak dan cowok-cowok, jadi mungkin itu bikin dia risih. Di satu sisi mungkin ada yang kirain ini overprotective, tapi aku akan melihat ini dari sisi
romantismenya saja. Selang kira-kira 5 menit kemudian, suami aku ngasih isyarat dari kejauhan, ting ting, cuk 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 cuk, dah kan. Dan itu aku nyamperin suamiku dan dia bilang kabar buruk. Aku kayak kenapa? Terus suami aku bilang kalau musik cardnya itu bisa diperpanjang, tapi harganya itu 500 tele. Aku kayak maksud gimana sih? Sedangkan sebelumnya aku ngeliat itu musik card yang udah diperpanjang di tangan orang-orang Turki lainnya itu, yang kategorinya juga tam, itu cuman 100 tele. Jadi aku kayak ya udahlah nggak usah, ayolah kita balik lah. Nggak ada semangatnya lagi gitu loh, kayak apakah ini worth it untuk ngasih 500 tele untuk mengunjungi bangunan ini gitu. Terakhir aku perpanjang musik card itu tahun 2023 waktu kami main ke Kars waktu itu Januari ya, Januari 2023. Karena aku sudah masuk kategori tam bukan lagi orange, jadi harganya waktu itu 60 tele. Itu masih termasuk murah, maksudnya sangat murah untuk selevel itu ya. Itu langsung bilang kayak udahlah kasih aja 500 tele, ntar waktu summer kita puas-puasin nunjungin semua tempat yang pakai musik cardnya, dia 500 tele ini worth it gitu kan. Ya udah akhirnya kita perpanjang 500 tele. Walaupun aku kayak ngerasa belum ikhlas pada saat itu, tapi ya udahlah ya. Sumela Monastery ini udah berdiri sejak abad keempat. Letaknya unik banget loh, nempel di dinding tebing curam, tersembunyi di tengah hutan Altendere. Lukisan-lukisan dinding di dalamnya nyeritain kisah-kisah dari Alkitab. Kita bisa masuk ke ruangan-ruangan biarannya, ada tempat tinggal biarawan, ruang ibadah, tempat penyimpanan, semua dibangun dari batu asli yang nempel langsung ke tebing. Menurut kepercayaan umat Kristen, ada legenda menarik tentang asal-usul Sumela. Katanya, biara ini dibangun oleh 2 biarawan asal Yunani, Barnabas dan Sopronios. Keduanya mengalami mimpi yang sama, melihat gambar Bunda Maria muncul di sebuah gua di pegunungan Karadenis. Mereka percaya bahwa itu adalah tanda dari ilahi. Jadi, tanpa janjian nih, mereka masing-masing berangkat dari Yunani menuju Trabzon khusus untuk mencari gua itu. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dan ternyata mimpinya sama persis loh. Akhirnya mereka lanjut bareng, dan ketika menemukan gua yang dimaksud, disitulah mereka membangun biara ini. Seiring waktu dan pergantian kekuasaan, Sumela jadi makin megah dan berubah jadi pusat spiritual yang penting banget bagi umat Kristen Ortodoks. Saat wilayah ini dikuasai oleh Kesultanan Utsmani, biara ini tetap diizinkan beroperasi. Bahkan para sultan memberikan perlindungan dan izin khusus agar aktivitas keagamaan tetap bisa berjalan. Jadi meskipun suasana politik sudah berubah, biara ini tetap jadi tempat ziarah yang dihormati. Bukan cuma karena nilai religiusnya, tapi juga karena nilai sejarah dan budayanya. Sadece 10 milyon TL'cik. Bu stüdyo daire 10 milyon TL'ye sahip olabilirsiniz. Birazcık tadilat gerekiyor. O da içindedir fiyatın. Bu melek mi Evet, meleği temsil ediyor. İlk temsiller böyle daha şeyken, daha abstrakt oluşumlarken sonradan böyle insan şekline dönüşüyor melekler. Kalma. Nuri. Nuri kendi ismini yazmış. Ne gereği var ya? Geçebilir. Orası mı devam ediyor? Orası tam manzaranın olduğu yer. Tadilat mı acaba? He. İyi ki geldik mı diyelim. Bacaklarımı hissetmiyorum şu an. Güzel bir bacak çalışması oldu. Valla üzüleyim mi? Otur alayım mı bilemiyorum. 500 TL verdim. Sen ücretsiz. Ama kocamın parası. 250 lira olarak düşünelim onu. 2'ye böldüğümüzü zannedelim. Tamam peki. Kalau ditanya worth it gak sih ke Sumela? Iya. Oke, menurut aku iya. Tempatnya itu nggak cuma cantik ya secara visual, tapi juga punya nilai sejarah. Sumela Monastery itu jadi salah satu kayak bukti nyata gimana toleransi pada masa Kesultanan Utsmani. Jadi bukan berarti tanah Anatolia sudah ditaklukkan oleh orang-orang Muslim.
kaum agama lainnya itu nggak boleh tinggal di sini. Justru sebaliknya, mereka itu diperbolehkan beribadah dan bahkan tempat-tempat ibadahnya juga dijaga. Mungkin ini sih masih selalu aja ada bagian yang nggak bisa dimasuki gitu kan, nggak bisa dilihat karena masih proses rekonstruksi, ya kan ya, rekonstruksi. Dan terus juga karena rame, karena lagi Bairam, jadi kalau misalnya kamu mau ngunjungin Sumaila Monastery, pastikan itu bukan lagi di peak season, alias bukan lagi waktu-waktu Bairam ya. Dan mungkin kekesalan pribadi, kenapa harus 500 TL? Maksudnya kan aku sudah ada nice. Dan ini bukan karena harganya sih, tapi kenapa harus sejauh itu antara 100 TL dan 500 TL? Maksudnya kan aku di sini posisinya ya Banja yang sudah memiliki ikamet ya. Kalau misalnya ya Banja yang nggak punya ikamet, cuman mengunjungi biasa, oke, masih bisa dipahami. Tapi kan ya udahlah. Apakah dramanya sudah selesai? Belum. Pokoknya di sini bukan cuma aku doang, tapi aku tuh termasuk tipe yang telur kalau kamu nempel langsung molor. Bukan cuma aku doang kan ya. Pas aku bangun itu udah nyampe di sekitaran Trabzon. Terus nggak lama setelah itu, sekitaran 5 menit kemudian, kita udah harus turun semua. Sebenarnya sebelum turun itu aku dan suami udah ngasih aba-aba nih, udah kabarin ke si supirnya kalau kita punya koper di mobil bagian belakangnya. Tapi kayak begitu kita menginjak yang sisi jalan, si dolmusnya langsung pergi gitu aja. Dan aku yang berbangun kayak ini kenapa? Kayaknya kita ada sesuatu deh. Soalnya aku juga kayak linglung juga. Dan syukurnya waktu itu kita mengingat plat si minibusnya, karena kan waktu balik yang jam 4 kita harus ngumpul itu, kita kan balik bareng-bareng nih, berarti kan harus naik minibus yang sama. Makanya kita ngafal plat mobil minibusnya. Dan ya udah deh, kita langsung tuh kayak lari sambil nanya-nanya ke TZ, ke bapak-bapak, bibi-bibi yang ada di kanan situ. Ini Sondurak, terminal terakhir untuk minibus gitu, ada di sebelah mana, langsung ditujuki. Lalu sambil lari-lari, aku tuh lari-lari tapi roh aku tuh belum masuk semua, kayak aku di mana, aku siapa. Tapi ya kita ngikutin suami aja gitu. Dan akhirnya suami aku lebih cepat sigap lah ya di situasi seperti itu, jadi aku juga cuman ngikutin dia aja. Ya alhamdulillah minibusnya masih di situ, kita ambil kopernya dan ya drama berakhir. Bavulu benim için mi buldun? Evet, senin için bavulu buldum. Ben yanındayken endişe etmene hiç gerek yok. Ben her şeyi yapıyorum. Bak şimdi reklam yapıyorum. Türk eşler. Koşarken çektin mi beni? Hayır, çekemedim ki. Telefon nerede, kafam nerede? Trabzon'a geldik demek ki. Makasih ya udah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!